Film horor bisa dibilang menjadi kesukaan semua orang. Walau banyak adegan menakutkan dan bikin jantung berdebar, film horor memberikan keseruan tersendiri. Para pembuat film pun memutar otak supaya cerita film horor tak membosankan. Salah satu konsep yang kerap diambil adalah satanic cult atau yang dikenal dengan pemuja setan. Dari namanya saja sudah bikin kita merinding, ya enggak? Bisa jadi rekomendasi tontonanmu di akhir pekan. Film tentang pemuja setan paling seram sepanjang masa. Jangan nonton sendirian ya. Satu, Pengabdi Setan. Tentu kalian sudah nggak asing dengan film horor Indonesia terlaris sepanjang masa ini. Pengabdi Setan memang berbeda dengan film-film lain. Film ini menggunakan tensi tinggi, jump scare yang nggak ketebak, dan scoring menegangkan. Elemen-elemen itu berhasil membuat penonton selalu ingat dengan sosok ibu di dalam film ini. Sesuai dengan judulnya, film horor ini bercerita tentang Rini yang diperankan oleh Tara Basro, yang tinggal di rumah neneknya bersama kedua orang tua dan ketiga adik laki-lakinya. Kesulitan ekonomi bikin Rini nggak sanggup untuk mengobati ibunya yang sakit parah. Dia harus merelakan kepergian ibunya tersebut. Rupanya sang ibu merupakan salah satu anggota dari pemuja setan yang membuat keluarga Rini selalu diteror. Seperti yang kita tahu, film horor Indonesia ini adalah remake dari Pengabdi Setan 1980, karya Sisworo Gautama Putra. Setelah menuai banyak pujian dari penonton, bahkan ditayangkan di 42 negara. Dua, Suspiria. Sama seperti Pengabdi Setan, Suspiria karya Luca Guadagnino merupakan film remake klasik dari Suspiria 1977, garapan Dario Argento. Film horor ini mengisahkan seorang penari muda asal Amerika bernama Suzy Bannion yang diperankan oleh Dakota Johnson yang pindah ke Berlin untuk bergabung dengan sanggar tari Helena Dance School. Di balik kegiatan menari yang memperlihatkan keanggunan dan keindahan, tersembunyi sebuah rahasia di sanggar tari tersebut. Rupanya semua kegiatan menari yang dilakukan di sana selalu berhubungan dengan sekte pemuja setan. Pada awal film ini, penonton diberikan visual-visual indah dan artistik. Namun di akhir film, penonton dipaksa melihat hal-hal yang mengerikan dari seorang penari. Selain Dakota Johnson, film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor Hollywood seperti Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz, Jessica Harper, dan Mia Goth. Jika kalian ingin melihat para penari dengan gerakan-gerakan aneh, film horor ini wajib ditonton. Tiga, A Sweet Son. Dr. William Beale dan Alice Harford tinggal di New York bersama anak perempuan mereka, Helena. Pada suatu hari mereka menghadiri pesta Natal yang diselenggarakan oleh Victor Ziegler, salah satu pasien kaya Bill. Pesta tersebut berlangsung tak seperti yang mereka bayangkan. Di sana Alice dirayu oleh tamu asal Hongaria yang jauh lebih tua darinya. Sementara itu Bill di sana juga digoda dua model perempuan. Baik Alice dan Bill, mereka sama-sama melihat situasi tersebut. Namun keduanya tak ada yang cemburu, karena meyakini perempuan pada dasarnya lebih cenderung setia. Mendengar hal itu, Alice mengungkapkan bahwa sempat berpikir untuk meninggalkan Bill dan Helena ketika bertemu dengan seorang perwira angkatan laut ketika berlibur di Cape Cod. Pengakuan itu mengganggu pikiran Bill, termasuk ketika bekerja. Bill yang mulai gelisah setelah istrinya mengatakan pernah memiliki fantasi terhadap pria lain. Akibatnya Bill mencoba mencari pengalaman baru hingga terjebak ke dalam sebuah sekte. Hereditary. Hereditary merupakan salah satu film horor di 2018. Film ini merupakan debut penyutradaraan Ari Aster yang mengisahkan keluarga Graham yang baru saja ditinggal oleh sang nenek. Masih dalam kondisi berduka, mereka justru diterpa ujian dengan meninggalnya Kelly yang diperankan oleh Millie Shapiro dalam sebuah kecelakaan.
Kesedihan keluarga Graham tersebut menjadi pintu gerbang bagi mereka untuk terjerumus dalam rahasia keluarga yang disimpan oleh mendiang sang nenek selama ini. Kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan untuk menyerang psikis keluarga Graham. Uniknya, film horor ini nggak penuh dengan jump scare. Oleh sebab itu, penonton membutuhkan kesabaran yang tinggi untuk menonton film ini. Lima, Martha Marcy May Merlin. Dipimpin oleh Patrick, ini diperankan oleh John Hawkins, seorang pria yang karismatik namun begitu dingin dalam kesehariannya. Kelompok pemujaan tempat Martha bernaung selama 2 tahun terakhir merupakan sebuah kelompok yang memisahkan diri untuk secara sepenuhnya dari peradaban manusia luas. Mereka juga memiliki aturan-aturan yang berbeda, termasuk sebuah peraturan yang mewajibkan Patrick untuk membersihkan setiap gadis yang baru bergabung ke dalam kelompok tersebut, dan kemudian mencuci otak mereka dengan rentetan ideologi yang sesuai dengan acaranya. Tak tahan dengan kesehariannya yang penuh dengan kekerasan, itulah yang akhirnya membuat Martha meninggalkan kelompok kepercayaannya tersebut. Enam, Midsommar. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih Dani yang diperankan oleh Florence Pugh dan Christian yang diperankan oleh Jack Reynolds bersama temannya pergi ke kampung halaman teman mereka yaitu Pele yang diperankan oleh Phil Hebb di Eropa. Sesampainya di sana mereka pun disambut oleh keluarga besar temannya. Memang pada awalnya tak ada hal yang aneh, hanya mengunjungi sebuah desa yang penghuninya memakai baju serba putih dengan ramah berinteraksi dengan mereka. Namun perlahan penghuni desa tersebut menunjukkan gelagat aneh dan mengadakan ritual atau festival yang gak masuk akal dan membuat nyawa para pemuda tersebut terancam. Film ini mengandung banyak adegan-adegan kekerasan dan sadisme. Selain itu, film ini juga diketahui dilarang untuk tayang di beberapa negara. Bahkan di Indonesia, film ini mendapatkan cut yang begitu banyak karena adegan sadis di atas umur. Sutradara Ari Aster memang dikenal sebagai sutradara yang menganggap film horor tentang sekte. Sebut saja film sebelumnya Hereditary. Meski film ini mengandung unsur Swedia, tapi nyatanya film ini melakukan syuting di Hungaria. Tujuh, The Sound of My Voice. Benji, seorang wanita berusia 24 tahun mengaku bahwa ia datang dari tahun 2054 dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman perang saudara. Peggy membentuk sebuah sekte dengan lokasi sebuah ruang bawah tanah di San Gabriel Valley, California. Ia tak bisa keluar dari ruang tersebut dengan alasan tingkat imunitasnya, sehingga segala hal untuk menunjang kesehatannya ia dapatkan dari pengikutnya, termasuk darah mereka. Yaks, aneh. Hal tersebut pula yang menuntun Peter Aitken yang diperankan oleh Christopher Denham, seorang guru bersama kekasihnya Lorna Miss Herlot, untuk mencoba mencari tahu fakta sebenarnya. Peter dan Lorna menyusup ke dalam sekte tersebut dengan menyamar menjadi anggota baru. Mereka masuk ke dalam sebuah garasi, mengikuti instruksi seorang pria. Mandi, kemudian hanya mengenakan pakaian layaknya pasien rumah sakit. Dan dengan mata tertutup dan tangan terikat dimasukkan ke dalam sebuah van dan dibawa ke suatu tempat yang tak mereka ketahui. Lalu mereka disambut dengan sebuah ritual jabat tangan sebagai kode. Masuk ke sebuah ruangan, duduk membungkuk, dan masuklah Maggie, memakai selang infus dan tabung oksigen di sebelahnya. Delapan, Sekte. Kecelakaan hebat mengubah kehidupan Lia yang diperankan oleh Asmara Abigail. Hidupnya yang dulu senang-senang kemudian menjadi tak tentu arah. Apalagi pasca kecelakaan Lia lupa akan hidupnya di masa lalu. Begitu sadar dari tidur panjangnya, Lia pun menyadari bahwa tak ada satupun yang ia kenal.
Lia tiba-tiba sudah berada di sebuah rumah besar, dipenuhi oleh orang-orang yang tak punya tujuan hidup. Tak gila, namun mereka kehilangan arah. Seperti jiwa-jiwa yang sedang terbang ke neraka. Ia tak menemukan satupun kebaikan di tempat tersebut. Dengan mata telanjang, Lia melihat hal-hal tak masuk akal. Bukannya mendapatkan perlakuan yang baik seperti perawatan, penghuni rumah tersebut justru mendapatkan perlakuan keji dan aneh. Lia mencoba menggali informasi demi informasi. Ia berbicara dengan penghuni lainnya yang memiliki kegiatan besar. Lia akhirnya menyadari rumah tersebut hanyalah tempat sekumpulan orang-orang sakit. Pikiran mereka dipenuhi oleh bisikan-bisikan tak berarah. Mereka disiksa, bahkan dibunuh. 9. Ratu Ilmu Hitam. Film ini bercerita tentang 3 keluarga yang berkunjung ke panti asuhan di luar kota. Hanif yang diperankan oleh Aryo Bayu diceritakan mengajak sang istri Nadia yang diperankan oleh Hannah Al-Rashid dan ketiga anaknya ke panti asuhan tempat ia pernah dibesarkan. Dua sahabat Hanif saat tinggal di panti asuhan Anton yang diperankan oleh Tanta Ginting dan Jeffrey yang diperankan oleh Mikir Khan turut hadir. Masing-masing membawa istri yang diperankan oleh Imelda Therin dan Salvita di Court. Tujuan kedatangan mereka untuk bertemu dengan pengasuh panti, Bandi, yang diperankan oleh Yaya Unro, yang sudah tua dan sakit keras. Mereka berkunjung dengan niat memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang mengasuh mereka sejak kecil. Alih-alih bahagia dan nostalgia, malam itu mereka semua malah mengalami berbagai kejadian aneh dan teror. Ada orang berilmu hitam yang memiliki dendam, sehingga ingin menyiksa mereka semua hingga mati. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang film-film satanic cult di atas? Mana yang paling kalian suka? Jangan sungkan untuk share tanggapan kalian di kolom komentar ya.